Ya, tempat ini lembaga pendidikan tempat saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja program pendidikan profesi guru, saya Muhammad Agung Wicaksono. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru Daljab Transformasi Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo dengan NIM 250311748820. Ini Sabtu 24 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek mengajar penilaian uji kinerja PPG unit kerja di SMP Salafiyah Karangmalang, Kangkung Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kelas 8 pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi indahnya beragama secara moderat. Kali ini saya akan menggunakan kurikulum berbasis cinta dengan metode problem based learning. Terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apakah semuanya sehat? Ada yang sakit? Kak, teman kalian ada yang sakit gak? Ada. Oke, yang pertama adalah sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian bisa lihat sekeliling kalian. Kalau terdapat ada sampah, silahkan dipungut dan dibuang keluar. Monggo. 3. Lima. Ahmad Faizin Rosyad. Ahmad Khairul Azam. Amelia Putri Alu, Andrian Kristanto, Ashika Azira. Oke. Selanjutnya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Oke, monggo. Yang keras. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Rabbi shrah li sadri sirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Ya, silahkan bisa dilihat ke depan semuanya. Materi hari ini adalah tentang beragama secara moderat Republik Indonesia. Kenapa kok beragama? Karena di negara Indonesia itu terdapat beragam agama. Kira-kira apa saja agama yang ada di Indonesia? Ada yang mau jawab? Bisa angkat tangan?
agama-agama yang ada di Indonesia. Oke, belakang. 1, 2, terus 3, Hindu, 4, Buddha. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Ya, betul, ada agama resminya ada 6 anak-anak. Jadi di Indonesia itu beragam sekali, ada 6 agama. Itu resmi semuanya. Dan mayoritas negara atau masyarakat warga negara Indonesia apa agamanya? Mayoritas Islam. Ya, dari mayoritas Islam itu nanti di dalam Islam sendiri mempunyai perbedaan-perbedaan lagi. Seperti di dalam Islam itu memiliki ormas atau organisasi masyarakat. Ada yang mau jawab lagi? Apa yang kalian ketahui tentang ormas? Apa saja ormas Islam? Bisa angkat tangan? Ya, bisa angkat tangan, yuk. Nggak apa-apa. Oke, bisa tepuk tangan lagi untuk teman kita. Ya, itu tadi adalah ormas terbesar yang ada di Indonesia, yaitu NU Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Ya, selanjutnya adalah silahkan kita simak bersama-sama dari keberagaman atau beragama secara moderat. Silahkan didengarkan. Tadi adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Di sini menjelaskan bahwasanya tadi di antara keberagaman agama itu harus mempunyai sikap yaitu moderat. Moderat itu apa? Nanti ada penjelasan selanjutnya. Lanjut ke materi paling inti. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah dari kalian pernah berbeda pandangan dengan temanmu? Berbeda pendapat contohnya. Ada yang pernah dari kalian, ada yang sering ataupun pernah berbeda pendapat dengan temannya? Ada? Ada? Ada. Oke, terima kasih. Sekarang ditulis di buku kalian satu contoh perbedaan pendapat dengan temanmu. Contohnya apa? Ketika makan atau menentukan menu lauk pauk, atau sedang wudhu, aku se atau sedang apa, silahkan. Bisa di dalam keseharianmu, di lingkunganmu. Perbedaan yang sering terjadi di lingkunganmu. Silahkan. Oke Aidil, silahkan. Perbedaan apa yang sering terjadi dengan temanmu? Memilih
Ketua kelas. Oke. Biasanya kamu kemarin milih siapa di antara temanmu? Revi. Kalau ini milih siapa? Zaki. Zaki mana orangnya? Izin. Oh ya. Nah, tadi yang disebutkan adalah berbeda pilihan ketika memilih ketua kelas. Sama halnya itu juga perbedaan. Nah, di dalam perbedaan itu nantinya ada konflik dan juga masalah. Maka dari itu Indonesia ini adalah sumber dari keberagaman, tidak hanya agama, tetapi juga suku, budaya yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Madura, suku Sumatera, Betawi, dan lain sebagainya. Itu adalah suku dan mempunyai bahasa masing-masing di antara suku-suku tersebut. Maka Indonesia, negara Indonesia, walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, dijadikan satu bahasa, yaitu bahasa resmi, bahasa Indonesia. Nah, keberagaman ini mencerminkan sejarah Indonesia yang kaya dan beragam, serta menjadi bagian penting dari identitas agama. Ya, jadi kalian harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Karena dengan adanya perbedaan tadi, kita sudah 80 tahun menjadi satu dan selalu menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, ada konsep moderasi beragama. Silahkan disimak. Kalau ada yang penting silahkan dicatat, ya. Siapkan buku tulis masing-masing. Silahkan ditonton dengan baik-baik, disimak, diperhatikan. Hai Abdul, kamu lagi lihat apa sih? Kelihatannya serius banget. Oh, ini Nadita. Aku sedang melihat berita. Miris sekali kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Semakin hari, praktek intoleransi terus bertambah. Lihat ini, terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah sampai menimbulkan perkelahian. Kemudian, ada juga yang benturkan pandangan keagamannya dengan ritual budaya lokal. Tak hanya itu, juga terjadi penolakan pemimpin urusan publik karena beda agama. Bagaimana menurutmu? Sangat disayangkan ya, rasa toleransi kita mulai terkikis. Hal-hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika kita menjalankan semangat moderasi beragama loh. Hah? Moderasi beragama? Apa itu? Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan agama. Dan kepentingan termasuk dalam beragama. Konflik berlatar agama sering terjadi. Indonesia adalah negara yang majemuk. Majemuk itu banyak perbedaan dari agamanya, sukunya, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, dari itu maka kita harus mempunyai upaya atau usaha untuk mempersatukan dari perbedaan itu dan meminimalisir adanya konflik dan masalah antar umat beragama. Nah, ini masalah yang terjadi ketika adanya keberagaman atau perbedaan agama, yaitu pertama adalah konflik antar umat beragama. Banyak sekali dulu
orang yang berbeda agama itu saling ejek-ejekan. Wah, ini orang Cina, wong Konghucu, harus kita bunuh dan lain sebagainya. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi itu diperlakukan tidak adil. Contohnya, orang yang Papua yang notabene kulitnya hitam, terus rambutnya kriwil, terus dia Kristen, setelah itu tidak diperhatikan, tidak dikonconi. Contohnya, sampean punya temen wong timur, orang Papua, sampean malah ireng, contohnya gitu. Lah itu tidak boleh. Itu adalah bentuk dari pembulian atau diskriminasi. Diskriminasi itu adalah perbuatan memperlakukan orang lain tidak adil. Itu namanya diskriminasi. Yang terakhir adalah politisasi agama. Politisasi agama itu seringkali digunakan ketika momen 5 tahunan, ketika ada pilihan bupati, gubernur, ataupun presiden dengan embel-embel agama. Setelah ini karena sudah berkelompok, nanti tak bagikan LKPD dan juga zireknya satu-satu. Silahkan perwakilan dari perkelompok satu bisa maju ke depan. Ayo. Satu aja perwakilan dari kelompoknya. Yuk, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti konsepnya. Jadi konsep ini adalah konsep untuk diskusi sesuai LKPD. Di sini ada perbedaan yang ada di masyarakat. Contohnya 1, perbedaan penentuan 1 Syawal. Siapa yang mendapatkan LKPD itu? Oke, kelompok 1. Perbedaan rakaat sholat taraweh. Perbedaan sholat taraweh kelompok berapa? Oh, kelompok 3. Memberikan ucapan selamat kepada agama lain. Oke, kelompok 2. Yang terakhir, diskriminasi budaya. Oke. Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Lah, zireknya itu untuk mediamu menjawab LKPD-nya. Di situ disuruh ngapain? Mencari sikap moderat dari permasalahan tersebut. Tadi moderat apa? Silahkan moderat tadi apa? Silahkan selanjutnya diisikan di situ sikapnya apa. Jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Silahkan, waktunya 10 menit untuk mencari 5 poin sikap moderat dari permasalahan tersebut. Monggo.
keadilan dan kebenaran. Berarti moderat itu kita harus mempunyai sikap adil dan juga benar. Jangan sampai kok sampai adil tapi salah, atau sebaliknya kalian benar tapi orang adil. Jadi harus dua-duanya. Selanjutnya bersikap moderat dengan berada di posisi tengah. Tengah-tengah itu tawasud. Kalau bahasa Arabnya itu tawasud. Yang terakhir menempatkan diri dengan seimbang dan proporsional. Seimbang itu tidak ekstrem kanan, tidak juga ekstrem kiri. Tapi juga seimbang antara dunia dan akhirat. Ketika bekerja dan juga harus berjalan seiringan. Itu namanya seimbang, proporsional. Nah, silakan dari perwakilan kelompok bisa angkat tangan satu sikap moderat tadi yang sudah kalian diskusikan, satu saja. Nanti bisa ditunjuk siapapun. Yo, mungkin dari kelompok 2, apa sikap moderatnya? Sikap moderatnya apa? Enggak, sikap moderatnya. Poin dari sikap moderat: wujud sosial, jalan tengah. Oke, itu yang terambil adalah jalan tengah. Oke, dari kelompok 4 satu poin aja. Apa? Kemaslahatan umum. Dari kelompok 2 tadi jalan tengah, dari kelompok 4 adalah kemaslahatan umum. Yang ketiga adalah dari kelompok 3. Satu poin aja. Kesimpulan untuk materi hari ini: satu poin aja. Tadi ada jalan tengah dan juga kemaslahatan umum. Yuk, kelompok 3 malah. Yuk langsung disebutkan aja poinnya. Ayo kelompok 3. Wasatia, sikap wasatia. Terus kelompok yang terakhir kelompok 1, toleran atau tasamuh. Oke, tadi kesimpulannya adalah 1, jalan tengah. 2 adalah kemaslahatan umum. 3 tadi apa? Wasatia. 4 toleran atau tasamuh. Ya, ini kesimpulan dari kalian. Kalau tadi saya bilang ada adil, menegakkan keadilan, kebenaran, moderat, berada di posisi tengah, menempatkan diri dengan seimbang dan proporsional. Ini juga sama. Kalian harus jalan tengah, kemaslahatan umum. Jadi adanya perbedaan itu bukan untuk wujud dari persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Nah, penutup, perbedaan adalah keniscayaan, tapi tetap satu bangsa Indonesia. Agamamu boleh berbeda, tapi kita tetap saudara. Berteman tanpa membeda-bedakan, itulah pelajar Pancasila. Yuk, bisa dibaca.
1, 2, 3. Yang terakhir adalah assessment. Silahkan dibuka kembali zireknya. Dibuka Kahoot. Kahoot. Kalian tahu tak Kahoot? Sudah ready? Semuanya ready? Yang belakang ready? Oke, 1, 2, 3. Nomor 1, yang bukan termasuk agama di Indonesia. Oke, siapa yang selanjutnya? Lanjut. Selamat dari kelompok 1 bisa membuat saudara. Oke, cukup. Sikap ekstrim diantaranya 1, merusak tempat ibadah, itu membunuh hewan, ataupun yang ketiga mengikuti ritual agama lain. Seseorang yang bersikap moderat mempunyai 4 sikap. Sikap yang pertama adalah mampu mengendalikan emosi. Dua, dia berilmu dan juga berwawasan luas. 3, berakhlak mulia dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya. Dia mempunyai akhlak yang mulia. Yang terakhir adalah berempati. Berempati itu peduli dengan orang lain. Orang lain lagi kesusahan, maka kita harus menolongnya. Itu yang terakhir dari saya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillah.